materi kita. Kenapa? Lo kepo ya? Iya. Mau tahu Paleolitikum ya? Iya. Gak tahu Paleolitikum ya? Iya. Norak lu ya. Lu boleh paham materi kita. Asal lo simak materi kita Sampai habis. Tadi lu dengerin gak sih tentang pengertian Paleolitikum? Soalnya tadi gue gak denger. Aduh, gue juga kurang tahu karena gue gak dengerin banget tadi. Aduh, apa ya? Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Nah, ciri-ciri zaman Paleolitikum di bidang sosial diantaranya yaitu satu, hidup berkelompok terdiri dari 20 sampai 30 orang. Yang kedua, sudah ada pembagian kerja antara laki-laki dan wanita. Yang ketiga, hidupnya masih bersifat nomaden atau tidak tepat. Selanjutnya, ada ciri-ciri Paleolitikum dalam bidang kepercayaan. Yang pertama, animisme dan juga dinamisme. Dan yang kedua, meyakini ada hubungan antara orang yang mati dan orang yang masih hidup. Dan yang ketiga, kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan alam dan juga penguburan mayat. Ciri-ciri zaman Paleolitikum di bidang ekonomi. Yang pertama, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, hidupnya masih tergantung pada alam. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan masih terbuat dari batu yang kasar. Selanjutnya, ada ciri-ciri Paleolitikum dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, alat-alat yang terbuat dari batu yang masih kasar, yaitu contohnya ada kapak genggam dan juga kapak perimbas. Yang kedua, alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Dan yang ketiga, plaket, yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu. Chalcedon. Setelah mengetahui ciri-cirinya, kita dapat mengetahui bahwa zaman Paleolitikum merupakan zaman yang dicirikan dengan mulai berkembangnya alat-alat bantu sederhana untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Wilayah Pacitan dan Ngandong adalah lokasi utama di mana manusia purba di Indonesia hidup pada zaman tersebut. Pada zaman Paleolitikum, telah terjadi pembagian tugas antara kaum laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan bertugas untuk mengumpulkan dedaunan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan umbi-umbian untuk menjadi bahan pangan. Sementara kaum laki-laki memiliki pekerjaan memburu binatang. Nah, pada kehidupan Paleolitikum disebut dengan kehidupan nomaden atau hidupnya yang berpindah-pindah. Mereka tinggal di padang rumput, goa, dan dekat dengan sumber air. Kapak terbagi menjadi dua, yaitu kapak genggam dan kapak perimbas. Nah, sekarang saya bakal menjelaskan tentang kapak genggam. Jadi, kapak genggam itu biasa disebut dengan chopper atau alat pemotong. Fungsi dari kapak genggam ini yaitu bisa menggali budi, menguliti binatang, dan memotong. Nah, yang kedua, kapak perimbas. Jadi, kapak perimbas berfungsi untuk memahat kayu, terus memotong tulang, dan menjadi senjata. Alat yang terbuat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Salah satu alat peninggalan dari zaman Paleolitikum yaitu alat yang terbuat dari tanduk rusa atau tulang binatang. Salah satu contohnya yaitu belati dan ujung tombak yang bergerigi. Salah satu fungsi dari alat-alat tersebut yaitu untuk menangkap ikan di laut dan untuk mengorek ubi atau kedelai di dalam tanah. Alat-alat tadi termasuk ke dalam kebudayaan Ngandong. Plakes yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu kalsedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Plakes termasuk hasil kebudayaan Ngandong, sama seperti alat-alat dari tulang binatang. Kegunaan alat ini pada umumnya untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi, dan buah-buahan. Pertama, ada kebudayaan Pacitan. Pada tahun 1935, Cornelius Wall menemukan alat batu dan kapak genggam di daerah Pacitan. Kapak genggam itu berbentuk kapak tetapi tidak bertangkai. Kapak ini masih dikerjakan dengan sangat kasar dan belum dihaluskan. Para ahli menyebutnya kapak ini adalah kapak penetop. Selain di Pacitan, alat-alat banyak ditemukan di Progo dan Bombong di Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat, Sumatera Utara. Yang kedua, ada kebudayaan Ngandong. Para ahli berhasil menemukan alat-alat tulang, plakes, dan alat penusuk dari tanduk rusa dan ujung tombak bergigi daerah Ngandong dan Sidoarjo. Selain itu, di dekat Sangiran ditemukan alat yang sangat kecil dari batuan yang amat indah.
Alat ini dinamakan serbililah dan banyak ditemukan di Cabenge, Sulawesi Selatan yang terbuat dari batu-batu indah seperti kalsedon. Kebudayaan Ngandong juga didukung oleh penemuan lukisan di dinding goa seperti lukisan telapak tangan berwarna merah dan babi hutan ditemukan di goa Leang Patae, Sulawesi Selatan. Shop looking lavish, Star Trek roof and I rate the con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't break the love, we just pray for cause. Half the words you need is centerpiece. All you like to do will come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Let you clean up with a face when I love my baby. Kesimpulannya yaitu Paleolitikum atau zaman batu tua disebut demikian sebab alat-alat yang dibuat manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Apabila dilihat dari sudut mata pencariannya, periode ini disebut masa berburu dan meramu makanan tingkat sederhana. Manusia pendukung zaman ini adalah Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Meganthropus, Paleojavanicus, dan Homo solensis. Fosil-fosil ini ditemukan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo.